Ya, shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, oleh kasih dan anugerahnya, saya tiba kembali kemarin jam 2 siang mendarat di Juanda. Dan ada salam bagi dari jemaat yang saya layani di GBI Dordrecht dan juga Watteringen. Sejak November akhir, ketika sebelum kita memasuki bulan Desember, dan pada saat-saat seperti itu saya memang berdoa secara khusus tentang lanjutan pesan Tuhan. Yang ingin saya bagikan pada saudara adalah kerinduan hati saya ini tidak ada sesuatu yang lain kecuali membawa saudara, mengajak saudara bukan hanya sekedar berjalan, tapi berjalan dengan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan bukan hanya pertumbuhan yang menunjukkan bahwa kita ini bergerak, kita ini hidup, tapi pertumbuhan yang menghasilkan buah. Dan buahnya itu diharapkan adalah buah yang tetap. Bahkan semakin hari semakin lebat buah itu. Maka saya ingin katakan bahwa kalau saudara telah pernah mengalami bisa menjadi berkat bagi orang lain, menikmati pertolongan Tuhan, maka saudara saat itu pula juga harus menyiapkan diri untuk saudara bisa berbuah lebih lebat. Siapa yang bersiap diri untuk berbuah lebih lebat adalah saudara yang siap untuk mengalami proses berikutnya. Katakan amin dan berikan tepuk tangan. Itu yang saya sampaikan kepada Tuhan. Mulai November setiap tahun saya terlalu berdoa. Dan kadang-kadang Oktober kalau sudah digerakkan Roh Kudus untuk berdoa. Apa Tuhan yang akan menjadi rancanganmu untuk gerejamu ini. Maka ringkas ceritanya adalah ketika itu dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu meneguhkan melalui pernyataannya agar saudara dan saya ini memanfaatkan kasih karunia. Khotbah saya pada bagian-bagian akhir di 2013 itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Maka secara spesifik kemudian saya bertanya kembali, minta peneguhan Tuhan. Apa secara spesifik yang Tuhan kehendaki untuk kami gerejamu memanfaatkan kasih karunia itu? Tuhan katakan bahwa sampai dengan hari ini, sampai Yesus datang untuk kali yang kedua, Dia nyatakan, aku adalah Tuhan yang bergerak oleh belas kasihan. Mari berikan tepuk tangan. Pada saat itu hanya saya catat saja tentang pernyataan Tuhan itu sampai saya kemudian mendapat peneguhan melalui firman Tuhan. Dan setelah saya dapatkan firman Tuhan itu sempat saya bagikan, saya coba sharing pada waktu menjelang saya berangkat. Kalau tidak salah saya pernah di Gajah Mada dengan beberapa full timer dan kemudian juga di Surabaya. Tetapi mana ayat yang saya harus tangkap dari Tuhan? Dan pada saat menjelang berangkat saya memang mendapatkannya, tapi saya belum berani itu memberikan pada saudara. Dan saya terus berdoa meminta peneguhan dan peneguhan. Ternyata Tuhan akhirnya memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Dan saya mulai menulisnya dalam iPad saya ini. Tetapi waktu itu belum juga saya kabarkan. Ya, pada saat saya berada masih di Eropa, kemudian saya menerima email dari salah satu saudara. Dan kemudian mereka bertanya, Pak, apa yang menjadi tema tahun 2014? Saya berikan begitu aja, tanpa memberikan ayat. Dan kemudian selang beberapa hari kemudian saya mendapatkan kembali pertanyaan, Pak, ayat pendukungnya di mana? Saya sudah catat, saya langsung saat itu juga saya bangun dari tempat tidur karena waktu itu sangat dingin luar biasa. Dan kemudian saya buka selimut saya ambil laptop saya ini atau iPad saya ini dan mulai saya ketik email. Dan saat itu juga saya kirim ke 3 orang, ya, untuk supaya segera dapat diberitahukan kepada sekretariat. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin katakan sebelum membaca firman-Nya. Tuhan membawa saudara bukan hanya sekedar untuk menyertai saudara untuk sampai pada garis akhir. Tapi dalam perjalanan yang saudara jalani dalam penyertaan Tuhan, saya ulangi, Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang berbuah, yang sungguh-sungguh hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan.
dan semakin nyata sebagaimana dalam Injil Yohanes pun ditulis bahwa Yesus harus semakin besar dan saudara dan saya harus semakin kecil. Yang setuju katakan amin dan mari berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan harus semakin nyata. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ringkasnya seperti Ayub pernah berkata di bagian akhir di pasal 42. Aku tahu sekarang bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangan yang gagal. Dan kemudian dia berkata, dulu aku mengenal Tuhan itu kata orang, tetapi sekarang aku melihat muka dengan muka. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Berikutnya, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang punya kerinduan, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang dimaksud perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Hari Rabu kita ini harus berbeda dengan hari Rabu yang kemarin. Hari Rabu minggu depan harus berbeda dengan hari Rabu hari ini. Harus tingkat pengenalan kita bertambah-tambah. Melalui apa? Sekali lagi melalui firman Tuhan. Melalui apa? Melalui pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Kalau pengalaman pribadi dengan Tuhan itu jelas, saudara pasti akan mendapatkannya. Ketika saudara dapat memanage dengan baik, menerima dengan penuh hikmat persoalan yang sedang saudara hadapi. Tanpa saudara mengeluh, tanpa saudara menolak, tetapi saudara mau menerima persoalan apapun yang terjadi pada saudara, itu kesempatan saudara untuk menerima pengalaman baru bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kembali berikan tepuk tangan. Ini yang membawa kita benar-benar bukan lagi kata orang, tapi sungguh-sungguh kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau sudah seperti ini, saudara, nggak usah bisa jadi saya mau katakan hanya untuk memberi gambaran jelas. Kalau sudah pernah mengalami pribadi dengan Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara menjadi orang yang tidak akan mudah patah semangat. Tidak akan mudah untuk mengeluh. Tidak ada lagi kata mundur. Yang ada maju terus sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Ada kalanya kita ini dalam menerima pertolongan Tuhan ketika kita dengan sabar, dengan tekun berdoa, dan berdoa, menantikan saatnya Tuhan memberikan jawaban pada kita. Tapi ternyata dalam pesan Tuhan untuk 2014, Tuhan mengajak saudara untuk mengalami lompatan. Saudara diizinkan Tuhan untuk bisa menjemput bola. Berikan yang percaya tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Dan ketika Tuhan menyatakan ini, langsung saja roh itu berkata tentang lompatan Bartimius. Bartimius adalah seorang yang memanfaatkan belas kasihan Allah. Dia tidak lagi mau menunda. Tetapi saat itulah dia manfaatkan itu. Dan dia mengalami lompatan iman. Saya ingin mengajak 2014. Saudara tidak hanya sekedar sabar untuk menunggu. Tapi melalui pengertian yang saudara terima, maka saudara bisa menerima apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Kita buka Markus pasalnya 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Semua berkata amin. Dan kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan ini. Mungkin saudara sudah berulang kali membaca kisah Bartimius ini. Tapi saya ingin teguhkan di awal ini. Bahwa firman ini Tuhan pakai untuk membawa saudara mengalami lompatan iman. Mengalami lompatan pertumbuhan. Mengalami lompatan dalam buah-buah yang Allah sesungguhnya telah sediakan bagi kita. Dan ini akan diberitakan terus sepanjang 2015. Dengan tentu penjelasan-penjelasan yang lain. Apa saja yang akan bisa memperlengkapi kita untuk kita bisa memperoleh lompatan iman atau lompatan pertolongan Tuhan, pemulihan, percepatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa saudara dan saya sedang didorong oleh Tuhan supaya saudara dan saya sungguh-sungguh memanfaatkan belas kasihan Tuhan. Dari banyak kisah yang ada dalam keempat Injil itu, setiap kali Yesus akan melakukan pertolongan, setiap kali Yesus akan menyatakan kuasa, melakukan mukjizat, selalu diawali dengan digerakkanlah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, selama 2014 kita nanti akan belajar lebih lebih sungguh-sungguh, lebih detail. Apa itu perbedaannya antara kasih dan belas kasihan. Kasih, love. Sementara belas kasihan adalah mercy. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti itu akan saya perjelas di dalam khotbah berikutnya. Tetapi yang pasti tekanan yang malam hari ini saya ingin ajak saudara, bisa saudara akan tangkap dan catat, alami lompatan Bartimius atau manfaatkanlah belas kasihan Tuhan. Maka sekarang kita melihat bagaimana yang Tuhan maksud tentang lompatan Bartimius ini, atau kita memanfaatkan belas kasihan Tuhan. Saya ingin katakan bahwa rancangan Allah untuk melakukan pemulihan atau melakukan restorasi bagi umat manusia adalah berangkat dari kasih-Nya yang begitu besar dan yang dinyatakan dalam satu tindakan-tindakan nyata yang dinyatakan dalam belas kasihan-Nya kepada saudara dan saya, kepada mereka yang terbelenggu, yang sengsara, yang remuk hatinya, seperti dinyatakan dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Itu yang menjadi mata pandangan Tuhan. Yang pertama tentu adalah orang yang berdosa. Akibat-akibat dosa inilah yang dialami oleh manusia. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Katakan amin. Ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta gantikan kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pun terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara dan saya yang mengalami sengsara, yang terbelenggu, yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit penyakit, baik itu fisik maupun sakit penyakit keluarga, ekonomi, apapun juga. Mata Tuhan memandangnya.
Dan Tuhan datang untuk memberitakan kabar baik buat mereka semua itu. Masalahnya adalah, siapa yang memanfaatkan? Seperti Radio Sejahtera FM. Mulai jam 5 pagi sampai jam 24 itu terus on air. Pertanyaannya, siapa yang buka gelombang 106,9? Itu pertanyaannya. Siapa yang buka gelombang itu? Bisa menangkap ya? Bukan lagi tergantung Tuhan. Ini tahun rahmat. Ini tahun yang sungguh-sungguh Tuhan menyediakan belas kasihan buat semua orang. Bukan saja bagi saudara yang percaya, tapi bagi mereka yang belum percaya, tetapi menangkap kabar baik dan mereka berbalik hatinya kepada Tuhan, mereka akan dilimpahi dengan kasih dan rahmat Tuhan luar biasa. Saya ulangi kembali untuk memperjelas pengertiannya. Radio Sejahtera FM itu on air mulai jam 5 pagi sampai jam 24. Siapa yang buka frekuensi itu? Ini pertanyaannya. Tuhan sejak dia bangkit dari antara orang mati, dia melimpahkan kasih karunia-Nya, dia menyatakan belas kasihannya kepada dunia ini. Siapa yang menangkapnya? Saya ingin mengajak saudara jemaat di Malang untuk menangkap tanpa menyanyiakan, tanpa menunda. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat kita belajar mengerti tentang mencari. Kamu dapatkan tentang mengetuk, Tuhan akan bukakan. Tentang meminta, kita akan dapatkan. Tapi ada saat, kemudian yang lain, ada saat di mana kita menantikan pertolongan Tuhan. Tapi ternyata Alkitab juga mengajarkan bahwa ternyata Tuhan itu sudah menyediakan pertolongannya. Yang kembali percaya katakan mantap, amin, dan berikan tepuk tangan. Saya pernah sampaikan melalui mimbar ini bahwa kita telah menerima iman yang sama. Iman yang diberikan kepada Abraham, iman yang diberikan kepada Daud, iman yang diberikan kepada Elia, kepada Elisa. Iman yang diberikan kepada Paulus sama. Made-in-nya sama. Keluarannya pun sama. Katakan, iman yang sudah terima sesungguhnya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Berikan tepuk tangan. Lalu apa yang membedakan? Mengapa seperti sekarang saudara bergereja sama, saudara mendengarkan firman yang sama, pada jam yang sama, tapi mengapa ada orang yang mengerti, dan ada orang yang mendapat pemulihan, mendapat kesembuhan, mendapatkan mujizat, tapi ada bagian orang yang tidak mendapatkan padahal jam yang sama, firmannya sama. Mengapa? Setelah Tuhan menyembuhkan Robi yang disaksikan dalam Natal itu, berapa hari kemudian saya diminta atau saya ditelepon oleh jemaat yang adiknya di Solo itu juga mengalami buta. Apa mesti saya panggil Pak datang ke Surabaya atau ke Malang supaya Bapak bisa tumpangkan tangan? Tidak usah. Kesembuhan ada di sana kok. Saya bisa cukup mendoakan melalui telepon. Itu selang berapa hari setelah atau masuk bulan Desember kalau tidak salah, awal Desember. Saya mendoakan si sampai itu Robi itu minggu ke-3 November. Saya doakan melalui jarak jauh. Belum sampai 3 hari saya sudah mendapat kabar. Yang di Solo, mata yang dinyatakan buta tidak tersembuhkan pun Tuhan Yesus menyembuhkan. Berikan tepuk tangan. Saya menyaksikan ini hanya ingin mengatakan kepada saudara, bukan hambanya, bukan Sudi Dharma yang hebat, Yesus Kristus yang hebat luar biasa. Dan saya ingin mengatakan bahwa kesembuhan itu terjadi di mana-mana. Tinggal siapa saudara yang mau menyambut, seperti siaran radio, siapa yang buka radionya dan memasang frekuensi yang dimaksud. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya terlalu percaya 2015 gereja saudara akan banyak diwarnai dengan mujizat, 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 mujizat. Tergantung saudara buka, hidupkan radio saudara, cari gelombangnya Tuhan.
saudara pasti akan mendapatkannya itu. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Maka yang membedakan adalah kasih karunia, yang tidak menyanyiakan kasih karunia, yang memanfaatkan kasih karunia. Saya ingin sedikit menjelaskan ya, supaya kita lebih ngeh, lebih mantap. Apa perbedaannya waktu dengan saat? Perbedaan antara Indonesia dengan Eropa hari itu terpaut 6 jam. Kalau jam 8 kurang ini, di sana itu berarti jam 2 siang. Itu waktu. Ya. Tapi kalau saat, saya bicara sekarang, saat yang sama. Sekalipun Indonesia saya telepon, katakan Kobengwi yang ada di Sutermir itu saya telepon. Sini jam 8 malam, sana jam 2. Saat yang sama saya berkomunikasi. Saya ingin menjelaskan hal ini. Saudara tinggal di kota Malang, saudara tinggal di bumi ini. Keadaan di mana Allah sendiri, Bapa kita yang di surga, antara bumi dan surga itu beda jauh. Tapi ketika dia naik dengan tangan yang terangkat, sampai dengan hari ini, Yesus tetap bersiaga dan terus mengangkat tangannya untuk memberkati saudara dan saya. Kita boleh berkata beda waktu, beda tempat. Tapi saat yang sama, kalau sudah menangkap hal itu, mendapatkannya. Berikan kembali tepuk tanganmu. Saudara, seringkali banyak orang menjadi menunda. Hanya oleh karena mungkin pengertiannya tadi. Ya, nanti atau besok pagi. Apalagi kemudian saya kemarin agak terkejut. Karena saya pada waktu di sana, hari terakhir saya buka telepon, saya memberitahukan kepada supir saya. Saya tahu supir saya itu pada saat itu pasti tidur. Pikiran saya, biarkan pagi-paginya ketika dia bangun, dia baca. Ya, dia baca. Gitu. Sebab saya dengar sebelumnya dia pernah mengatakan, Pak, saya sewaktu-waktu saya akan pulang ke Ponorogo untuk tengok mertuanya. Karena mertuanya tergeletak, sakit. Dan kenapa? Ya barangkali sewaktu-waktu dipanggil pulang. Meninggal katanya. Wah, kowboy ngomong apa? Lah katanya dokter enggak ada harapan loh Pak. Katanya. Ya oke lah, saya tangkap. Tapi yang saya maksud adalah, pengertian saya adalah dia bisa juga enggak ada di Surabaya gitu. Nah kalau dia pas di Ponorogo, supaya dia bisa jemput, saya beritahu. Saya ngitung, dia jam 2. Jadi saya itu pada waktu itu jam 8 malam di sana, saya SMS dia. Saya hitung dia jam 2 pagi. Loh kok sebentar lagi dijawab, nggih Pak, siap. Loh, berarti ratu rumah. Ya, saat yang sama. Kalau merespon, itu berarti ada jawaban. Berikan tepuk tanganmu. Berikan tepuk tanganmu. Saudara mengerti apa yang saya jelaskan ini. Berikutnya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan frekuensi itu? Bagaimana kita bisa menemukan saat yang sama ketika Tuhan ternyata memberkati mata Tuhan memandang saudara. Ternyata apakah dia memandang, apa seperti saya memandang begini, kalau saya memandang begini, belum tentu saya memandang satu persatu. Bagaimana caranya supaya mata saya bertatapan muka dengan mata saudara? Bahasa Indonesia loh ini. Walaupun saya mau mengatakan bukan mata saudara, tapi matamu. Jangan marah loh ya. Ini bahasa Indonesia. Kapan itu terjadi? Klik. Kapan terjadi itu? Kapan? Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Karena ternyata Allah itu telah menyediakan kuasanya untuk memberikan kepada kita kehidupan. Dia memberi kehidupan itu bukan bulan demi bulan atau tahun demi tahun apalagi. Tapi dari hari demi hari, bahkan saat demi saat dia siap untuk memberkati saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa baik. Nggak ada istilahnya berkat Tuhan datang pagi hari, kemudian ada berkat lagi siang hari, ada berkat lagi sore hari, dicegat gitu jam-jamnya. Nggak ada. Every time, kapanpun, dimanapun. Bahkan Bartimius itu pun disembuhkan bukan di dalam gereja. Di pinggir jalan, Bartimius mendapatkan Tuhan dan kesembuhan terjadi. Berikan tepuk tanganmu, haleluya.
Tuhan menyediakan itu setiap saat. Maka yang perlu kita lakukan untuk konteks Bartimius ini. Saya bawa saudara, kebanyakan kita manusia terjebak dengan kelemahan yang ada. Dengan kekurangan yang dialami. Dengan mengeluh tentang penderitaan yang dialami. Dan banyak menyesali kondisinya. Mengapa aku dilahirkan di Samosir? Kok tidak di New York sana? Mengapa kok seperti Barack Obama? Ya, meskipun hitam kok akhirnya jadi presiden. Ya. Disesali kelahirannya, disesali terus. Kelemahan-kelemahannya dibicarakan terus. Orang seperti ini tidak akan pernah menemukan saatnya Tuhan. Ya, dan saya lanjutkan. Dia terus menyesali tentang kondisi yang dilahirkan dengan penuh masalah dan kelemahan. Bahkan tidak tahu bagaimana dia harus keluar dari situasi kondisi itu. Karena terus dibicarakan dan kemudian akhirnya dia menyerah. Sudah nasib. Kenapa Yesus harus datang dan menyatakan dirinya sebagai manusia? Karena dia mau kita merubah paradigma kita. Persoalan yang sudah alami dan sudah alami seperti Yesaya 61 tadi katakan, justru itu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Bahkan dia tidak menantikan supaya segera saja mereka datang kepadanya, tapi Yesus datang untuk memberikan kabar baik bagi mereka yang mengerti. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Menyerah terhadap keadaannya. Ya. Dan kita mesti belajar dari Bartimius ini. Ada 3 kelemahan yang dialami secara langsung oleh Bartimius. Di sana di ayat 46 dikatakan, tayangkan 46. Di sana ada seorang pengemis, pertama pengemis. Yang kedua buta. Yang ketiga anak Timius. Artinya apa? Ada orang buta, tapi tidak harus jadi pengemis. Betul? Karena apa? Orang tuanya kaya. Ya. Jadi ini jelas pengemis, buta, Timius. Atau Timius adalah keluarga orang miskin. Nggak bisa apa-apa. Hari-hari dia hanya duduk di pinggir jalan. Pengemis pengertiannya hanya mau menantikan belas kasihan orang. Malam hari ini Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau mau menantikan belas kasihan, jangan belas kasihan orang. Nantikan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya yang lebih meriah bagi Tuhan. Kelemahan ini yang ada ya saudara. Pengemis yang saya katakan hanya berharap pengemis apapun, apakah ya kemarin memang ada berita katanya sama Walang. Pengemis yang ternyata di gerobaknya ketemu uang 25 juta. Kalaupun 25 juta, statusnya tetap pengemis. Orang yang meminta belas kasihan orang. Amin. Saya tidak hanya mengatakan bahwa pengemis yang dimaksud adalah pengemis untuk meminta uang. Tapi pengemis pengertiannya adalah mengharap belas kasihan orang. Itu saya menjelaskannya itu. Yang kedua dia buta. Ya, dia seorang yang buta. Mata adalah indera yang penting untuk setiap manusia. Untuk dia bisa beraktivitas. Penting ini indera mata ini. Tapi ini buta. Yang ketiga adalah anak Timius. Yang artinya dia berasal dari tengah-tengah keluarga yang tidak mampu. Sampai dibiarkannya anak ini ngemis. Nah, Bartimius ada 3 kelemahan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kapan frekuensinya ketemu, gelombangnya ketemu? Ternyata seorang yang bernama Bartimius ini adalah seorang yang dengar-dengaran cerita tentang Yesus. Nggak mungkin dia mengerti siapa Yesus yang dia maksud sampai dia mengatakan Yesus anak Daud.
Itu membuktikan bahwa Bartimeus mengerti Yesus yang dimaksud adalah Savior. Yesus yang dimaksud adalah Mesias. Yesus yang dimaksud adalah pembuat mujizat. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Berarti dia pernah dengar cerita itu. Ya. Bahkan dalam Markus pasal 8 ayat 22 dan 23. Bisa jadi ya, saya sengaja ngambil sama-sama Markusnya. Ada kisah di mana orang buta disembuhkan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka mohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus megang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Oke, nanti dibaca lagi. Tapi yang jelas, seorang Bartimeus ini adalah orang yang dengar-dengaran. Dan dia rupanya menyimpan itu dalam hatinya. Dan bisa jadi dia merenung-renungkannya. Kapan ya aku bisa memanggil namanya itu kapan ya? Ini masalahnya waktu itu adalah Yesus datang dalam wujud manusia. Tetapi bagi saudara dan saya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, saudara bisa berseru memanggil nama Tuhan. Yang percaya, tepuk tangannya yang lebih meriah bagi Tuhan. Dia tidak mau terbelenggu dengan ketiga kelemahan itu. Dan bahkan dia menyimpan itu semua dalam hatinya. Dan dia menantikan di saat yang tepat itu. Dan ketika didengarnya, rombongan orang-orang yang sedang lewat di depannya itu adalah rombongan Yesus. Tanpa menunda dan bahkan boleh saya katakan tanpa harus basa-basi, tanpa harus sopan santun. Dengar baik-baik, kalau ingin ketemu gelombangnya Tuhan. Ya kadang-kadang ini kita, aduh enggak enak lah, janganlah. Jangan, saya enggak bawa baju, jangan deh. Jangan saya enggak, nanti aja minggu depan, minggu ketiga aja saya ikut ke gereja. Ya, nanti tak beli baju dulu, ya tak setrika dewe, ya, lalu kegedean nanti tak sum. Ya sudah, ngasih disum. Kadang-kadang ada yang di antara kita ini terlalu sopan, saudara. Ya, teriak-teriak itu, waduh Pentakosta benar nih. Kalau gereja yang lain kan sopan-sopannya. Kita aja Tuhan ditepuk tangani. Wah, haleluya, haleluya, lebih keras lagi, haleluya. Wah, pada saat saya bertobat pertama kali bingung juga, saudara. Karena saya ngertinya gereja is gereja. Saya pernah saksi bahwa minggu ini saya ke gereja Katolik, Kristus Hati Yesus Kudus di Derstomo. Kadang-kadang saya kemudian ke katedral. Karena katedral waktu itu dekat dengan rumah saya. Ya rumah saya itu waktu itu di Residen Sudirman, pojok Pacar Keling. Ya, dan di situ kira-kira berapa meter, mungkin 100 atau sampai 200 meter itu katedral. Aduh. Bukan berarti apa? Enggak. Saya hanya ingin membuktikan. Saya kadang-kadang kita ini ya itu ya terhambat oleh karena tradisi, terhambat oleh karena sopan santun. Ya. Bukan berarti Tuhan itu uraan, bukan. Beda lagi. Tapi kita ini diberi kebebasan. Tuhan itu bisa. Saya percaya Yesus ketika 2 kali dia dipanggil namanya, dia sampai berhenti loh. Dia jalan begini, tidak noleh blas. Tahu-tahu berhenti. Saya percaya berhentinya bukan karena teriakan yang keras. Tapi dia merasakan kesungguhan hatinya. Sehingga dia berhenti dan menoleh. Panggil dia. Yang mengerti katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ada 3 kelemahan yang tidak menutup kemudian Bartimeus untuk mengenal Tuhan. Kita seringkali kemudian oleh karena rumah pindah, Pak, dulu Pak, saya kan ajak datang ke gereja kan karena rumah Bapak, ke rumah saya dengan gereja kan deket Pak. Jadi kalau Pak Sudi kemarin itu sekian lama tidak pernah lihat saya, itu karena rumah saya pindah Pak. Lalu tidak ke gereja, ya bagaimana Pak, jauh Pak, angkot belum lewat, tolong Pak usul sama Pak Anton Pak. Supaya di depan rumah ada apa istilahnya?
Trayek. Dipakai alasan. Atau mungkin yang lain, yang langsung melekat kelemahan, melekat pada dirinya. Alasan kalau dulunya ada sepeda motor, dulunya ada mobil, sekarang nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, nggak datang ke gereja. Bartimius dengan 3 kelemahan tidak menutup kemungkinannya untuk mengenal Tuhan. Dia kejar pengenalan akan Tuhan. Buktinya adalah dia tahu yang lewat itu adalah pembuat mujizat. Dia Yesus yang dimaksud orang Nazaret itu yang adalah anak Daud. Dia tahu persis siapa dia. Berarti Bartimius mengenal Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan pernah saudara kalah dengan situasi dan kondisi. Baik situasi dan kondisi yang melekat pada diri saudara maupun yang di luar saudara. Saya sudah pernah bersaksi melalui mimbar ini bahwa saya pernah mengalami yang namanya jadi pengusaha punya 7 mobil. Setelah kemudian saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. 1 mobil tinggal 1 tinggal 1, yaitu mobil yang saya beli yang paling terakhir itu tidak saya jual, saya eman-eman itu. Tapi ternyata akhirnya Tuhan katakan mobil yang 1 itu Sudi, berikan kepada hambaku namanya ini. Waduh, 1 dikurangi 1, 0. Mengalami yang namanya jalan dari Pasar Kering Residen Sudirman menuju ke gereja-gereja itu. Kemana saya ingin ke gereja? Saya jalan kaki. Dan pada waktu itu saya kemudian melihat di garasi itu ada sepeda contoh dari Pindato Sana. Karena waktu itu saya dipercaya untuk memasarkan sepeda produk dari BUMD. Saya gantung, bannya gembos, saya turunkan, saya bersihkan, saya kasih oli dan sebagainya, saya pompa bannya, lalu lumayan ada sepeda angin. Ada pit. Lumayan. Ketemu saya pada waktu keluar gitu, lewat menuju di Jalan Pemuda ketemu dengan seseorang. Pak Sudi, olahraga ya? Oh, ya bilang gitu. Padahal sajane ya orang duwe mobil ya sekuwi hanya beda ya. Saya ingin mengajak saudara jangan pernah mau kalah dengan kelemahan yang sedang saudara alami sekarang. Lawan itu, lewati semua itu. Engkau akan ketemu gelombangnya Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah. Haleluya. Apa yang menjadi kerinduannya yang saya simpan dalam hati Bartimius itu? Dia simpan dalam satu kerinduan untuk bisa terbebas dari kondisi yang dia alami. Terbukti itu respon yang spontan. Yang dia tidak perlu lagi tanya, rombongan rame-rame di depan ini, ada rombongannya siapa ya? Siapa? Iya, rombongannya Yesus. Berapa orang? Di mana? Saya tidak pakai. Langsung dia pastikan bahwa rombongan yang berjalan di depannya itu rombongan Yesus. Tidak perlu permisi. Langsung teriak. Sekali lagi yang pertama, kalahkan hambatanmu, kalahkan kelemahanmu. Yang berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa bukti bahwa saya sudah katakan tadi bahwa dia adalah seorang yang mengenal Yesus. Ya, dan Bartimius itu sadar akan kelemahannya, sadar sekali akan kelemahannya, akan cacat yang dia alami. Seorang yang cacat adalah seorang yang tidak dapat melakukan banyak hal. Tetapi Bartimius melakukan satu hal. Satu hal itu dia lakukannya dengan baik. Saya ulangi. Seorang yang banyak kelemahan, banyak cacatnya. Bukan cacat, bukan hanya berbicara fisik, tapi cacat ekonomi dan lain sebagainya. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin utangnya banyak, jadi malu datang ke gereja. Aduh, datang ke gereja mesti begitu ibadah sudah mulai berdiri, langsung duduk di belakang sini. Saya tidak ngomong yang belakang berarti utangnya wakil loh ya, enggak loh. Nukleru meneh gitu. Begitu sudah doa berkat, begitu berdiri, sebelum yang lain noleh ke belakang pulang, dia sudah ngibrit hilang. Orang lemah, orang banyak cacat, tidak dapat melakukan banyak hal. Dengar baik-baik. Tetapi ketika saudara satu hal saja sudah bisa lakukan, lakukanlah itu dengan baik.
Mari berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Dia bisanya cuma berteriak. Maka ketika banyak orang itu menegur dia supaya diam, dia tidak bungkam. Tapi justru dia berteriak lebih keras. Saya ulangi. Orang cacat, orang banyak kelemahannya. Biasanya tidak dapat melakukan banyak hal. Tetapi kalau ternyata saudara bisa melakukan satu hal saja, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terbukti Bartimius bertekad untuk keluar dari kesulitannya. Dan dia bertekad keluar dari kesulitannya, dia mau memulainya. Bukan dengan orang lain, bukan dengan siapa-siapa. Dia mau memulainya keluar dari situasi dan kondisinya. Dia mulai bersama dengan Yesus. Kembali berikan tepuk tangan. Saya ingin ingatkan saudara, siapapun saudara, apapun keadaan saudara hari ini. Mungkin soal keluarga, mungkin soal pekerjaan, mungkin soal bisnis. Jangan saudara bertekad untuk keluar dari masalah tanpa Yesus. Tapi lakukan kerinduan saudara. Mulai langkahmu bersama dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin dan berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Ya. Maka dia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak memakai kata, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Tidak. Langsung pada poinnya yang dimiliki pasti Yesus, yaitu belas kasihan. Kasihanilah aku. Ada orang, saudara, orang percaya tetapi masih sombong. Terus bangkrut, sombong. Sudah kalah, saya sombong. Ya dulu pada waktu saya, dulu, sekarang yang penting sekarang. Dulu, dulu lagi. Ya, sudah. Dan sekarang, bagaimana sekarang? Maka jangan pernah saudara, mungkin pada orang sudah tidak pakai kata ini. Ya, Pak Peter, kasihanilah aku. Itu biasanya kata-kata pengemis. Pak, kasihani aku, Pak. Pak, kasihani aku. Tapi kata ini tidak dipakai pada orang. Bartimius pakai pada Tuhan. Yang mengerti maksud saya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bartimius memanfaatkan kesempatan yang ada ini pada saat yang benar-benar tidak dia sia-siakan. Saya ingin katakan pada saudara, bagaimana caranya bertemu gelombang Tuhan. Saat yang tepat, tadi saya dari awal sudah saya uraikan dari poin demi poin. Dan sekarang kalau memang itu adalah kasih karunia yang sudah terima, sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, kalau zaman itu memang ketika ketemu Yesus, karena Yesus waktu itu jadi manusia. Jadi kalau Yesus ada di Saung Jajar, itu dia tidak ada di Dinoyo. Amin. Saung Jajar diberkati Tuhan. Salibing telus tak sebut. Tapi hari ini dimanapun saudara berada, sudah bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari yang sungguh percaya kembali berikan tepuk tangan. 2 Korintus 6 ayat 1. Kalau saudara memang percaya menerima kasih karunia, jangan sampai itu jadi sia-sia. Pakai. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihat kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya bulan purnama aku akan menolong engkau. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Every day ada pertolongan Tuhan. Setiap saat ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang lebih panjang. Haleluya. Ya. Dan ketika dia ditegur untuk supaya diam, justru Bartimius tidak tinggal diam dan menyerah. Namun sebaliknya dia semakin keras, semakin bersemangat, semakin sungguh-sungguh, semakin sikap, semakin dia. Amin.
Ya. Untuk tetap mantap menerima belas kasihan Tuhan. Maka kalau ada orang ya, saudara terhalangi datang ke gereja, datang berdoa, atau soal pelayanan sepertinya dihalangi. Jangan terus, yes, memangnya kok. Masih lumayan saudara kalau nyalahkan orang lain. Memang gereja ini kok memang katanya memperhatikan sesama. Pleketek. Masih lumayan itu. Kalau sampai nyalahkan orang lain, itu ganjelan saya itu jadi batu sandungan saya. Tidak akan. Tolong Pak Sudi, bukakan gereja sendiri buat saya. Tapi lebih parah adalah ketika saudara dihalangi, ketika saudara ditolak, lalu saudara menyalahkan diri saudara sendiri. Itu parah. Memang saya tidak layak, ya wis. Ya, baju saya jelek, ya sudah, mambu lagi, yes. Dihukum dirinya sendiri, dihukum, dikutuki dewi. Itu hoflok. Saya ingin ingat saudara 2014, bangkit. Saudara terlalu berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Kesungguhan hati Bartimius, kemantapannya, imannya, dan seruan doanya itulah yang membuat langkah Yesus itu terhenti. Dan oleh. Sekali lagi saya percaya bukan oleh kerasnya teriakan. Tapi getaran hati, kesungguhan hatinya itu gelombangnya sama. Kerinduan hati Yesus datang untuk menolong. Dan kerinduan hati Bartimius untuk memperoleh pertolongan. Gelombangnya bodoh. Celak. Katakan amin. Gelombang seruan itulah yang membuat langkah Yesus ini terhenti dan menoleh, panggillah dia. Amin. Dan apa yang kemudian terjadi? Tawaran luar biasa loh ya. Apa yang tidak aku perbuat buat kamu? Dia punya 3 kelemahan. Pengemis, buta, keluarga miskin. Bisa aja Bartimius begini. Yesus. Enggak apa-apalah, sekalipun aku buta. Orang Indonesia juga pernah punya presiden buta kok. Angkat aku jadi presiden, Sus. Buat aku menjadi kaya, Sus. Bartimius tidak lakukan itu. Tapi dia berseru meminta hal yang esensi. Saudara harus belajar untuk mengetahui hal yang esensi. Dari setiap kelemahan yang ada, mana yang paling esensi. Jangan kemudian berkata, ya Tuhan, berikanlah kepadaku jodoh Tuhan. Aku sudah umur 30 tahun Tuhan. Berikan orang yang tinggi besar, yang gagah Tuhan, yang pangkatnya tinggi, yang depositonya banyak. Aduh, cake sing dijaluk. Aduh. Tuhan, itu tempatnya ketua SKK Migas kan kosong Tuhan. Jadikan aku jadi ketua SKK, gantikan Rudi Rubiandini Tuhan. Tidak. Yang diminta cuma apa? Rabuni. Supaya aku melihat. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ketemu gelombang. Selak. Dan saudara, apa yang dikatakan kemudian Yesus? Ketika Yesus bertanya, meminta, ya, dan dikatakan Rabuni, supaya aku bisa melihat. Tapi sebelum itu saya harus juga sampaikan pada saudara, padahal pada saat dia diminta untuk datang, kuatkan hatimu dan berdirilah, dia memanggil kamu. Apa yang dilakukan oleh Bartimius? Dia menanggalkan jubahnya. Pas saya sumuk. Jubah ini bicara identitas. Bartimius siap untuk diubahkan. Dia ingin melepaskan jubahnya sebagai pengemis.
pasti jubahnya ora tahu dicuci, mambu, suwek, rawek-rawek, tambal sulam. Betul? Dia lepaskan. Dia siap untuk menerima pertolongan Tuhan. Amin. Saya ingin mengajak saudara, siapapun saudara, yang sakit, yang ekonominya sakit, yang keluarganya sakit, tanggalkan jubah saudara. Percaya Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Melangkahlah dengan pasti. Song-song yang namanya pertolongan Tuhan itu. Jemput itu. Amin. Sudah jelas dapat didoakan. Ya kemarin sudah keluar karena sakit. Cek loro toh, nek loro tak leboknya. Enggak sehat kok saya. Tapi ada orang yang sudah jelas disembuhkan, masih cerita kelemahannya. Bisa-bisa nanti sembuhnya cuma sebulan. Habis itu loro maneh. Ini sebelum dapat pertolongan dia sudah lepaskan. Aku percaya, aku sembuh. Amin. Mari yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan lalu dikatakan apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bandingkan dengan Matius 9 ayat 28. Matius 9 ayat 28, bandingkan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dijamah. Betul? Oke. Sekarang bandingkan dengan Markus 8 ayat 22 sampai 23 tadi. Ini masih yang tadi enak, dijamah dok. Markus 8 22 ya, 23 ini enggak enak. Kemudian tibalah Yesus ya dan murid-muridnya di Betsaida. Saudara nanti bisa milih mana ya. Di situ ada orang membawa Yesus seorang buta dan mereka mohon kepadanya supaya ia menjamah dia. 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, sudahkah kamu lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan seperti tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bandingkan dengan yang Bartimius. Atau sebentar, yang bandingkan lagi yang ketiga, Yohanes pasal 9, ayat 6. Yohanes 9 ayat 6. Apa di sini yang dilakukan? Sama-sama buta loh, sama-sama dapat kesembuhan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, ya, tanah yang bekas kebun jatuhkan sesuatu di situ, ya, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Ringkasnya di Yohanes ini pun, orang buta itu disembuhkan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan kepada Bartimius? Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Tanpa dijamah, tanpa diludahi. Tanpa sembuh. Saudara mesti belajar dari Bartimius. Yang setuju katakan amin dan berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya di sini mendapatkan pengertian bahwa sebenarnya Bartimius minta supaya matanya melek. Tapi apa kata Yesus? Pergilah, imanmu menyelamatkan. Tapi Tuhan tidak mengatakan, pergilah, engkau telah sembuh, matamu sudah melek. Tidak kan? Tapi apa diberikan? Iman menyelamatkan. Tuhan memberikan pada Bartimius lebih dari apa yang dia butuhkan. Berikan sekali lagi tepuk tangan, haleluya. Terakhir yang terpenting adalah ketika Bartimius mendapat kesembuhan itu, maka dia tidak pulang ke rumahnya, maka dia tidak pamitan sama keluarganya. Maka Bartimius dikatakan di situ bahwa pada saat itu juga ia melihat lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan itu. Amin. Bisa nangkap yang terakhir? Ini yang Tuhan mau. Saya percaya 2014 akan banyak Tuhan sediakan mukjizat. Bukan hanya untuk sejumlah jemaat yang berjemaat di gereja ini. Tapi lebih dari apa yang kita butuhkan. Tapi masalahnya adalah
ketika saudara pernah ditolong Tuhan, sudah ditolong Tuhan, adakah hidupmu bagi Dia? Ini penting. Amin. Maka sekali lagi, manfaatkan belas kasihan Tuhan. Alami lompatan Bartimius.